Halo, bersama Kak Fendi. Kali ini kita akan membahas satu soal tipe SBMPTN atau UTBK ya. Oke, udah siap? Let's check out. Nah, teman-teman, soal yang ini ya nomor satu, ini adalah soal topik apa kira-kira nih? Ya, harus tahu dulu nih, supaya bisa menganalisis lebih mudah. Ya, topiknya ternyata adalah elektrokimia atau bab elektrokimia di kelas 12, teman-teman. Kalau kalian lupa, elektrokimia ini spesifiknya di subtopik sel volta. Kenapa? Karena ada notasi sel. Ada enol sel di sini. Nah, itu adalah ciri khas dari sel volta. Oke. Kemudian diketahui data enol sel sebagai berikut ini. Nah, berdasarkan data tersebut, maka pernyataan berikut yang benar. Kita diminta mencari pernyataan yang benar. Ya, jangan cari yang salah ya. Oke. Nah, ternyata di sini pernyataannya berhubungan dengan enol. Maka langkah pertama kalian harus analisis dulu dengan mengurutkan enol. Ya, itu lebih mudah mengurutkan enol dari spesi-spesi atau dari unsur yang terlibat dalam sel. Oke. Nah, taunya gimana, Kak? Kita mengurutkan, ya. Caranya adalah melihat reaksinya. Perhatikan. Nih, misalkan reaksi pertama atau sel pertama, Zn menjadi Zn2+, jembatan garam CO2+ menjadi Cu. Nah, jika enol selnya adalah positif, oke, maka yang reduksi punya atau memiliki enol yang lebih besar. Nah, pertanyaannya, di sini Zn, Zn2+, Cu2+Cu ternyata positif. Ini nggak ada tandanya, artinya positif ya. Itu sudah positif, teman-teman, enol selnya. Berarti yang mengalami reduksi lebih besar. Siapa yang reduksi? Ingat, sebelah kiri itu adalah oksidasi, sebelah kanan adalah reduksi. Otomatis, ingat, yang reduksi lebih besar. Berarti dari reaksi pertama, Cu atau enolnya Cu itu ya Cu2+ jadi Cu itu lebih besar daripada enolnya zinc 2+ menjadi zinc. Ingat, enol ini selalu reduksi ya. Oke, nulisnya jadi dari bermuatan menjadi tidak bermuatan kalau dia ion positif. Oke. Nah, kemudian dari reaksi kedua, ya, perhatikan. Ini juga positif, berarti enol yang lebih besar adalah juga Cu. Berarti enol dari Cu2+ menjadi Cu juga lebih besar dari enolnya Pb2+ menjadi Pb. Nah, kita udah dapat nih. Nah, pertanyaannya yang belum kejawab adalah mana yang lebih besar nih? Pb atau Zn? Nah, caranya simpel banget. Tinggal dibalik yang lebih kecil. Reaksinya kita balik ya. Coba. Berarti Zn, Zn2+, Cu2+, Cu. Jadi Cu-nya dibalik jadi oksidasi. Nah, seperti ini. Kemudian Pb jadi reduksi. Oke. Yang tidak dibalik tetap ya. Jadi yang atas tetap nih. 1,10 volt. Sedangkan yang bawah dibalik. Ya jadi negatif. Oke, berarti di jumlah enolnya adalah enol sel ya, ini. Oke, sesuai yang diketahui. Oke, berarti ini adalah positif 0,63 volt. Nah, berarti reaksinya nanti bakal spontan. Berarti CO-nya tinggal coret begini. Nah, berarti zinc, zinc 2+, jembatan garam Pb2+, Pb. Nah, dari sini udah ketahuan, teman-teman. Kalau enol selnya positif, berarti yang reduksi lebih besar. Berarti enol dari Pb
lebih besar ya. Ini Pb2 plus menjadi Pb lebih besar dari E0 zinc 2 plus menjadi zinc atau Zn. Nah, kalau diurutin nih, yang paling besar tentu eh, Cu ya. Ya, Cu2 plus kita lihat kesimpulannya dapat 1, 2, 3. Jadi Cu2 plus Cu, ini E0-nya, lebih besar dari E0-nya Pb2 plus Pb, dan yang terakhir adalah E0-nya zinc 2 plus menjadi zinc. Nah, mana nih yang benar? Oke. Urutan potensial reduksi standar. Nah, jawabannya B. Ya, oke. Nah, kemudian kita cek yang lain nih, boleh ya? Oke. Di antara ZnCu dan Pb, maka Cu adalah reduktor terkuat. Apakah benar? Nah, E0 yang terbesar itu adalah mudah reduksi. Berarti bukan menjadi reduktor. Ingat, reduktor adalah yang mudah mengalami oksidasi. Seharusnya di sini karena dia mudah sekali mengalami reduksi atau paling mudah di antara ketiganya, maka harusnya menjadi oksidator terkuat. Jadi bukan reduktor ya, karena paling mudah mengalami reduksi. Oke. Di antara ketiga logam tersebut, Zn adalah logam yang paling sulit dioksidasi. Ingat, E0-nya paling kecil, berarti paling mudah harusnya. Oke. Yang D, jika sistem setengah sel antara Pb dan zinc dihubungkan, terjadi sel elektrokimia seperti ini. Tidak, teman-teman. Ini ya selnya. Kita udah bikin tadi. Zinc, zinc 2 plus, Pb2 plus, Pb. Jadi bukan ini. Ini harusnya negatif. Ya, berarti ini salah juga. Sistem setengah sel Cu adalah di anode. Cu adalah anode. Apakah benar? Karena dia paling mudah reduksi, dia pasti ada di katode. Oke. Nah, demikian pembahasannya. Semoga kalian paham. Sampai jumpa.